Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali menggali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan kajian tentang awal mula terjadinya pembangkangan oleh iblis kepada Allah Rabbul Alamin di alam malakut ketika Adam alaihissalam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan seluruh makhluknya untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka iblislah yang makhluk yang melakukan awal pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah iblis melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, maka iblis berikan hukuman berupa laknat, yaitu al-ib'ad anil khair atau al-ib'ad an rahmatillahi azza wa jalla, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bisukhut, dengan kemurkaan, dengan kemarahan yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis. Itulah yang disebut dengan laknat. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an surah Sad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala fakhruj minha, keluarlah engkau dari surga, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terlaknat, terkutuk, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sungguhnya akan ditimpakan kepadamu laknatku hingga hari kiamat. Ya, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbi, iblis melakukan minta keringanan dengan mengatakan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rupanya keringanan terselubung di mana iblis menyimpan rasa dendam yang sangat dalam kepada manusia. Tundalah diriku, rohku sampai hari dibangkitkan. Iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, qala fa innaka minal mundzirin, engkau termasuk makhluk yang akan ditunda ajalnya sampai hari kiamat. Jadi ancaman yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala telah sematkan kepada iblis atas perbuatannya, yaitu pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran yang harus kita ambil di dalam ayat ini adalah bahwa kita harus menjauhkan semua perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat hambanya, melaknat makhluknya. Karena laknat ini telah disematkan kepada iblis sebagai hukuman terberat yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan atas perbuatannya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat satu perbuatan, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, jangan sampai kita terkena hukuman seperti yang dikenakan kepada iblis laknatullah alaih. Jangan sampai kita terkena hukum laknat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tuntunan amal-amal apa saja yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat kita, yaitu menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang sangat besar, ya, dengan kemurkaan yang sangat besar. Adakah hukuman bagi seorang hamba, bagi makhluknya yang lebih tinggi dan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti laknat? Tidak ada. Ya, laknat adalah hukuman yang sangat berat bagi seorang makhluknya. Kalau kita tidak diberikan rahmat Allah, ya, lalu tidak ada fadilah yang Allah berikan pada kita, lakuntum minal khasiri, niscaya kita termasuk orang-orang yang merugi hidup kita di dunia
wal akhirah. Di dunia rugi, tidak mendapatkan tumakninah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan atau amal sesuatu di dunia bagi hambanya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir. Artinya perbuatan-perbuatan kafirun yang menyebabkan seseorang kafir, maka itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Ahzab masih ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallah wa rasulah, menyakiti Allah wa rasulah dan rasulnya, baik dengan perbuatannya, dengan hatinya atau amal perbuatannya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia wal akhirah. Tidak ada rahmat yang Allah berikan di dunia ini. Semua yang Allah berikan rizki yang tadinya berupa rahmah, bukankah Allah menyebutkan rizkinya adalah rahmah, hujannya rahmah, tumbuh-tumbuhan rahmah? Itu akan menjadi bencana buat orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulah. Di dalam surah lain, surah An-Nur ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu. Ya, lu'inu kama lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perbuatan keji kepada wanita-wanita muhsan yang ghafilat, orang-orang wanita-wanita mukminah yang lengah terhadap lingkungannya, tidak mengerti lingkungannya, ya, tidak tahu tentang kondisi kehidupannya, yarmunal muhsanat, dia lalai saat itu, ghafilat, ya, mukminat, dituduh mereka dilaknat di dunia wal akhir, ya. Dari sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, waqad ajma'al ulama rahimahumullahu qatibah ala anna man sabba Aisyah radhiyallahu anha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dzukira fi hadhil ayah fa innahu kafirun li'annahu mu'adidun lil Qur'an. Seluruh ulama sepakat, ulama-ulama yang ikhlas, yang benar-benar zuhud terhadap dunia, khasyah ilallahi azza wa jalla, sangat takut kepada Allah azza wa jalla, bersepakat siapa saja yang mencela, merendahkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang menyatakan beliau melakukan perbuatan keji, maka mereka mengatakan semuanya kafir setelah ayat ini turun. Karena ayat ini turun berkaitan dengan pembersihan terhadap nama baik dan kredibilitas yang namanya ummul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini pun mengandung isyarah bahwa tidak boleh sembarangan kita menuduh wanita-wanita mukminah yang lalai karena perbuatan tertentu dia melakukan perbuatan keji. Ya, ini suatu yang dilaknat di dunia wal akhirah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani serta Ibnu Abi Syaibah serta dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa saja yang mencela sahabatku, fa alaihi, maka dia akan ditimpakan laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia akan melaknatnya. Ya, kenapa demikian? Secara normal pun kemanusiaan, jangankan kepada para sahabat, tak ada satu di antara kita pun yang mau mencela sahabatnya yang terbaik buat dirinya. Ada?
berarti itu bukan sahabat. Itu sahabat yang terburuk dalam kehidupan kita adalah yang mencela diri kita. Kenapa? Karena sahabat itu adalah orang yang selalu seharusnya saling mendukung dan mengingatkan, gitu ya, bukan mencelanya. Masa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban dari Allah Azza wa Jalla kepada para sahabatnya dikatakan sesat ataupun dikatakan kafir. Betapa kotornya manusia yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya berdasarkan wahyu. Kalau sahabatnya kafir, berarti wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah benar. Ya, tidak benar. Ini kepalsuan yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir yang iri. Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan tempat kuburan orang-orang besar mereka sebagai tempat sujud, tempat beribadah, tempat meminta doa, tempat bertaqarrub ilallah azza wa jalla. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi, di mana beliau waktu menjelang sakaratul maut, di saat sakit menjelang kematian beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi wan Nasara. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid atau masjid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat taqarrub, tempat meminta, tempat beribadah. Bukankah di lokasi-lokasi peribadatan mereka penuh dengan kuburan orang-orang saleh mereka, pendeta-pendeta mereka, nabi-nabi mereka, gitu ya. Walaupun diklaim itu kuburan para nabi, tapi itu kuburan-kuburan orang-orang mereka. Qalat walaula dzalika la abrazu qabrah. Kalau bukan ada nasihat seperti ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la abrazu qabrah, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampilkan di tempat-tempat keramaian yang bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa didatangi oleh banyak orang. Ya. Ghaira anni akhsha ayyattakhidha masjida. Karena khawatir kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan masjid seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini pun diikuti oleh banyak kaum muslimin yang tanpa sadar telah terjebak ke dalam rayuan syaitan, yaitu sehingga akhirnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. La'anallah, Allah melaknatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi kita melakukan hal-hal itu. Di antara hadis lain yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauhkan adalah Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menggunakannya la'ana Rasulullah, tapi di dalam riwayat lain, lafaz lain yaitu lafaz At-Tabrani, hanya lafaz At-Tabrani yang menyatakan la'anallah, walaupun tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yaitu la'ana Rasulullah SAW, la'anallah. Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena apa yang dikatakan dan diperbuat oleh disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam riwayat At-Tabrani dikatakan la'anallah, Allah melaknat siapa mereka? Akilar riba, para pemakan riba, rentenir riba, ya, para rentenir riba. Wa mukilahu, penyetor riba, ya, nasabah yang meminjam riba juga termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidaihi, dan dua saksinya. Wa qalahum sawa, semuanya levelnya sama.
Tidak ada yang berbeda di antara mereka. Baik rentenirnya, peminjamnya atau nasabahnya, pencatatnya maupun saksinya. Semuanya kena. Ya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang dosa besar yang menyebabkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul khamra." Allah melaknat khamr. Wa syaribaha, peminumnya, wa saqiyaha, yang ikut menuangkannya, wa bai'aha, yang ikut membelinya, wa mubta'aha, yang ikut mengantarnya, wa asiraha, yang asirnya, memerasnya, wa mu'tasiraha, yang membantu mengambil buah-buahan untuk diperas menjadi khamar, wa hamilaha, yang membawanya dari mulai tempat sampai ke tempat produksi, sampai ke pasar, sampai ke pembeli, penikmatnya, semuanya masuk kategori laknat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul washimat." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mentato, ya, wal mustaushimat, dan yang minta ditato. Dulu perempuan, sekarang laki-laki. Ya. Karena dulu perempuan untuk kecantikan, kalau laki-laki sekarang untuk bukan keperempuanan berarti. Iya, karena memang asalnya itu untuk kecantikan, tato-tato itu untuk perempuan, sehingga perempuan pada memakai tato gitu. Akhirnya laki-laki ikut serta. Ya, ini perbuatan yang lebih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutanammisat, mengatur gigi-giginya. Kalau dulu seperti gigi kelinci katanya. Karena gigi kelinci katanya gigi yang tercantik di dalam kehidupan makhluk. Padahal nggak ada gigi kelinci yang paling tercantik gitu ya. Yang tercantik kan gigi manusia, bukan gigi kelinci. Tapi kenapa pengen gigi kelinci? Ya begitulah setan. Pengennya supaya seperti hewan gitu ya. Ini poin, wal mutanammisat, wal mutafallijat, dan yang membersihkan rambut-rambut kecil atau bulu-bulu dari wajahnya. Ya, yang tumbuh, alisnya dikrok, dicabut, diganti dengan alis baru, entah alis gambar, entah alis macam-macam, ya. Semuanya dalam rangka al-mutaghayyirat li khalqillah lil husn. Ya, untuk kecantikan, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengembalikan ciptaan Allah yang tadinya rusak menjadi seperti semula, itu lain lagi. Tapi ini sudah Allah ciptakan bagus seperti itu dan sudah normal seperti itu, dirubahlah oleh dia karena kurang cantik, kan kurang merasa pede. Karena memang demikianlah wanita, pengennya cantik di depan orang lain gitu ya, di depan orang lain. Makanya kalau ada di antara kita yang laki-laki selalu setiap hari ngelihat kaca untuk masih cantik gak? Oh, itu cantik berarti, ya. Jadi satu perbuatan yang tidak sangat mengganggu kehidupan kita gitu ya. Karena kita sudah mulai rayu oleh rayuan syaitan supaya menjadi wanita gitu ya. Selalu memperhatikan diri kita, wajahnya cantik atau tidak, gagah atau tidak, dan lain sebagainya. Ini perbuatan-perbuatan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhkan hal-hal yang dilaknat. Karena hanya iblis yang pertama kali diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan-perbuatan ini seakan-akan menggambarkan sebuah perbuatan yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan pesan sangat besar. Ditulis dengan sangat detail ya, dari mulai satu langkah sampai ke langkah selanjutnya dalam bentuk kata-kata laknat. Ini berbahayanya. Jadi jangan sampai ada sedikit pun kita terbetik untuk mencoba-coba atau aduh, daripada hidup saya berat, lebih baik saya masuk ke dalam dunia laknat. Nah, ini bahaya besar dalam keimanan kita. Yang selanjutnya yang bisa kita ambil faidah dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang awal mula pembangkangan iblis, yaitu ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sadar dan taubat,
kembali ke jalan Allah untuk menjadi hamba Allah yang benar, malah pembangkangannya ditambah dengan ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman untuk menggerus semua keimanan orang manusia, Adam dan keturunannya tanpa kecuali. Ya, semuanya akan disesatkan. Semuanya akan diselewengkan, semuanya akan dihalangi. Jangan sampai mereka menjadi penghuni surga. Karena iblis tahu Adam alaihissalam orang yang dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surga, tempat kemuliaan dan kebahagiaan serta kenikmatan. Kalau itu terjadi, iblis berarti telah gagal dalam mempertahankan kesombongan dan keangkuhannya. Di dalam Al-Quran ada beberapa upaya, ada beberapa strategi, langkah yang dilakukan oleh iblis yang banyak di dalam Al-Quran diceritakan untuk memberikan warning kepada umat manusia jangan sampai mereka tertipu oleh langkah-langkah syaitan ini. Ya, misalnya di dalam surah Al-A'raf disebutkan oleh iblis tentang bagaimana dia mengepung kita umat manusia jangan sampai masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Target terakhir yang akan dibuat oleh iblis dari strategi yang dibuatnya adalah wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan dapatkan mayoritas mereka, aktsarahum, terbanyak di antara mereka, syakirin. Para ulama tafsir mengatakan syakirin muwahhidin, yang bertauhid. Ini puncaknya. Puncak dari tujuan iblis menghalangi manusia, ya. Syakirin muwahhidin. Dari depan, dari belakang, yang sudah sering kita tafsirkan di dalam tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dari depan apa? Aku lupakan mereka tentang akhirat, ya. Aku lupakan tentang akhirat. Dari belakang digemarkan dengan dunia. Uragibuhun an dunyahum, digemarkan mereka terhadap dunia. Dari kanan usyakkikuhum an dinihim. Usyakkikuhum, ini adalah mensamarkan usyabbihu lahum umur dinihim. Dari kanan dirayu dengan usyabbih, diapain? Disamarkan, ya, dibodoh-bodohkan tentang agama. Kalau dari kiri usyahilahumul ma'asi, maksiat disukai oleh kita. 4, cuma 1 kata para ulama yang tidak bisa dihalangi oleh iblis. Dari mana? Dari atas. Makanya banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, tidak dapat kepungan syaitan. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Isra, ini dalam surah Al-Isra, ada strategi lain yang dibuat oleh iblis. Apa itu? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wastabziz man istata'ta minhum bisautik. Wastabziz man istata'ta minhum bisautik. Silahkan kau wahai iblis, istabziz, goncangkan siapa saja orang yang engkau sanggupi bisautik dengan suaramu. Beri kegoncangan pada mereka. Jiwa goncang, kalau udah jiwa goncang bisa dikuasai oleh iblis. Makanya yang biasanya banyak dikuasai oleh iblis adalah yang jiwanya goncang. Bagaimana menggoncangkan jiwa manusia? Bisautik, dengan suara iblis. Para ulama mentafsirkannya, suara iblis itu ada berbagai ragam. Yang pertama ada yang mengatakan suara iblis itu al-ghina, musik. Kalau orang sudah main dunia musik pasti goncang jiwanya. Ketika goncang mudah dikuasai oleh syaitan, ya. Makanya bisa dilihat di zaman ini orang yang sudah senang musik pada akhirnya hidupnya khayal. Ketika khayal dia tidak temukan, akhirnya narkoba. Paling banyak itu. Kalau dulu khamar, ya. Dulu orang senang khamar, minum. Mungkin sekarang khamar sudah mulai rendah. Khamar itu sudah mulai rendah karena banyaknya khamar oplosan. Jadi udah rendah nilai khamar hanya untuk orang-orang miskin, gitu ya. Penyakit miskin adalah khamar, tapi penyakit para
orang-orang yang terkenal narkoba. Karena dunia khayal dikuasai oleh iblis. Ini yang pertama. Jadi ini pintu masuk untuk menggoncangkan umat manusia, yaitu pintu musik al-ghina. Yang kedua, para ulama mengatakan kullu da'in ila maksiat. Setiap da'in yang menyeru kepada kemaksiatan, ideologi-ideologi modern yang dipropaganda oleh orang-orang dalam tanda petik bernama muslim, tetapi mempropagandakan kemaksiatan dan ideologi-ideologi kekafiran, itu pun bagian dari saut syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Perangi mereka bi khail wa rajilik. Kepung mereka, gerakan mereka dengan kuda-kudamu dan pasukan berjalan kaki. Baik pasukan berkuda maupun pasukan berjalan kaki dikerahkan. Dari mulai sihir sampai kepada pembantaian kaum muslimin di mana-mana yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Itu digerakkan, gitu ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ada 6 teori yang digunakan oleh iblis untuk menjerumuskan umat manusia. Yang pertama kesyirikan, lalu bid'ah, perbuatan al-kabair, lalu bid'ah, terus kabair, lalu meninggalkannya yang kurang afdal, ya. Yang lebih afdal daripada mengerjakan yang kurang afdal dibandingkan yang lebih afdal, gitu ya. Yang kelima adalah sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya dalam kehidupan, itu disibukkan oleh hal itu. Yang keenam adalah kalau semua ini tidak berhasil diraih oleh iblis, maka dia mengerahkan pasukan tentaranya dari kalangan orang-orang kafir maupun dari pasukan syaitan mereka. Ya, salah satu ada cerita oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah dalam satu ceramah di YouTube, Anda bisa gali, di mana beliau mendapatkan cerita dari salah satu mantan dukun terbesar di Saudi. Salah satu tukang sihir terbesar. Suatu hari tukang sihir ini dimintakan sarannya untuk menyihir seorang yang tidak disukainya, yaitu seorang wanita, ya. Seorang wanita sepuh di suatu daerah yang tidak disukainya minta disihir. Maka sang penyihir ini mempunyai beberapa pasukan setannya, iblisnya yang bisa diperintahkan untuk melakukan sihirnya kepada orang tersebut. Maka yang dipanggil yang pertama kali adalah yang paling rendah, mungkin kopral kalau bahasa ininya. Sang kopral dipanggil, kopral lakukan sihir kepada si fulanah. Fulanah datang, dia ke tempat itu, ternyata dia pulang kembali kepada tukang sihir itu dengan mengadu, wahai tuan, saya tak mampu melakukan sihir kepada si fulanah. Waduh, nggak mampu. Sudah, panggil yang kedua, sersan, sini, kopral udah nggak mampu, kerjakan sihir si fulanah di tempat anu. Pergilah si sersan untuk melakukan sihirnya. Pulang lagi ngeluh dan ngadu. Wah, maaf tuan, saya tidak mampu untuk melakukannya. Waduh, sersan pun tidak mampu. Letnan panggil, ayo letnan, sini. Ya, lakukan sihir sampai ke jenderalnya. Terakhir jenderal, ini yang paling tertinggi, nggak ada lagi setelah ini. Jenderal, semuanya nggak ada yang bisa lakukan. Sekarang kamu satu-satunya harapan dariku. Silahkan engkau sihir dia. Kalau engkau tak mampu juga akan aku hukum kau. Datang sang jenderal mengeluh yang sama. Maaf, saya tak mampu melakukannya. Ada apa ini? Kenapa semuanya nggak mampu? Maka sang dukun sihir, tukang sihir ini datang pura-pura sebagai orang yang bertamu dan ingin tahu apa sih sebenarnya rahasia sang pemilik rumah ini sehingga tidak bisa disihir. Bayangkan oleh kita. Ternyata orang sepuh, udah tua ya, umur 90 tahunan. Sang ibu ini ditanya-tanya tentang apa sih kebiasaan sang ibu di rumahnya dan lain sebagainya, supaya sang tukang sihir ini tahu strategi apa yang hendak dikerahkan. Ternyata setiap hari sang ibu ini tidak pernah lepas membaca suratul Baqarah di rumahnya. Suratul Baqarah.
Tukang sihir ini kaget. La ilaha illallah. Dia sadar setelah itu tentang keberbahayaan sihir yang dia lakukan dan dia bertobat pada Allah. Cerita itulah yang disampaikan oleh tukang sihir tobat ini, bahwa Al-Baqarah benar-benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW akan menahan dari. Jadi pasukan semuanya akan dikerahkan oleh iblis untuk menghancurkan umat manusia, dari mulai sihir sampai kepada yang lebih rendah dari itu, ya, yaitu pasukan-pasukan berkuda untuk membantai kaum muslimin. Siapapun yang tidak mengikuti budaya-budaya syaitani, ya, politik-politik syaitani, ekonomi syaitani, maka pada akhirnya akan berada pada posisi khatar, berbahaya, yaitu kepungan dari pasukan iblis dalam poin ini. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, dan yang terakhir di dalam Al-Isra. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Bersekutulah engkau hai iblis dengan mereka fil amwali wal aulad. Pada harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Bagaimana bersekutunya? Para ulama mengatakan yang disebut bersekutu pada amwal mereka salah satunya adalah riba. Jadi harta riba ini adalah merupakan harta persekutuan antara syaitan dengan manusia, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi di balik layar, yaitu kelompok-kelompok Illuminati, ya, yang mempersembahkan dirinya kepada syaitan. Syaitan telah membuat satu strategi untuk membuat riba di mana-mana, untuk menyerap menyerap darah umat manusia sehingga menjadi budak-budak dari kaum Illuminati, penyembah syaitan di sana. Sehingga kita sudah menyerahkan uang-uang kita semuanya kepada pihak sana, pihak Illuminati itu, para penyembah-penyembah setan dan iblis melalui riba. Ini yang sudah mendarah daging di dunia internasional, sehingga kita terjebak dalam ini. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi yang mentafsirkan adalah bahwa salah satu syarikhum fil amwal adalah kita menginfakkan harta kita atau mengambil harta kita dari yang haram dan menginfakkannya untuk yang haram. Ya. Jadi mengambilnya dari yang haram, menginfakkan dari yang haram. Semua ini bagian dari syarikhum, sekutu dari syaitan. Dan wal aulad, dan anak-anak mereka, ya. Anak zina, perzinahan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini yang disebut wasyarikhum fil aulad, bersekutunya syaitan dengan anak-anak manusia. Untuk itu ini semua dituangkan dalam syariatullah azza wa jalla, dituangkan dalam peraturan-peraturan ahkam syariah, hukum-hukum syariah, dijelaskan secara detail oleh al-fiqhil islami, fikih Islam, agar manusia tertuntun dan selamat. Sungguh bahagia orang Islam yang mematuhi aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla, karena dia selamat dari semua tipu daya syaitan sekecil-kecilnya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, diiringi dengan kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Udkhulu fis silmi kafah diiringi dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke dalam Islam secara paripurna dan sempurna, lengkap dari mulai satuan-satuannya. Kenapa? Karena kalau ada celah sedikit kita tidak mengikuti aturan Islam, maka masuklah kita ke dalam jebakan khutuwat asyaitan. Ya, jadi cuma langkahnya dua. Kalau kita tidak lurus mengikuti detail-detail dari syariah Islam, maka pasti kita terjatuh ke dalam khutuwat asyaitan. Untuk itu masuklah udkhulu fis silmi kafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita di mana saja berada dari tipu daya syaitan, ighwa, ya, penyelewengan syaitani, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya dan memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.